Kunjungan kami kali ini dalam rangka mendampingi kunjungan kerja Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Bapak Nadiem Anwar Makarim. Kunjungan beliau dalam rangka melakukan diskusi dengan gubernur dan pejabat daerah sekaligus juga memantau sekolah yang ada di Kota Medan. Pada kesempatan ini, sasaran kunjungan sekolah adalah Yayasan Sultan Iskandar Muda, di mana yayasan ini memiliki seluruh jenjang satuan pendidikan. Kami juga akan melihat Sekolah Dasar Sultan Iskandar Muda sebagai salah satu pelaksana program sekolah penggerak. Untuk itu, ikuti terus kunjungan kami dan kita akan menemukan hal-hal menarik dari SD swasta Sultan Iskandar Muda. Perkenalkan, nama saya Vina, Kepala Sekolah SD Sultan Iskandar Muda.
Awalnya saya mengikuti program sekolah penggerak ini punya motivasi ya. Motivasi di awalnya adalah ingin pendidikan di Indonesia itu menjadi lebih baik lagi, di mana pendidikan untuk semua. Jadi pendidikan untuk semua peserta didik tanpa membedakan status sosial, ekonomi, dan budaya. Kemudian harapan-harapan saya setelah menjadi sekolah penggerak ini, semoga sekolah-sekolah yang ada di Indonesia, terkhusus juga sekolah yang ada di Kota Medan, bisa melaksanakan program-program dari sekolah penggerak tersebut, di mana pembelajaran berpusat pada peserta didik dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Karakteristik yang dimiliki sekolah kami itu beragam, di mana kami memiliki peserta didik yang berasal dari suku, agama, budaya, status sosial, ekonomi yang beragam. Di sini semua peserta didik mendapatkan fasilitas yang sama dan perlakuan yang sama, di mana anak yang kurang mampu tetap bisa belajar di sekolah kita, walaupun dalam keluarga kurang mampu, dia tetap bisa menikmati fasilitas yang ada di sekolah dengan masuk program anak asuh. Jadi bagi anak yang kurang mampu juga mendapatkan fasilitas yang sama, dia tetap bisa menikmati pendidikan dengan membayar uang sekolah sesuai dengan kemampuannya. Kemudian fasilitas lainnya yang dimiliki oleh sekolah, tersedianya fasilitas rumah ibadah, di mana di sini kami memiliki rumah ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing, sehingga anak-anak selain dia bisa belajar teori dalam agama mereka masing-masing, anak-anak juga bisa belajar mempraktikkan ajaran agama itu. Dan setiap peserta didik yang ada di sini juga bisa melihat keragaman budaya dimiliki temannya, perbedaan karakteristik yang dimiliki oleh peserta didik, kemudian perbedaan agama yang dimiliki peserta didik, dan anak-anak tersebut nantinya juga mampu menghargai dan mampu menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi yang ada di Indonesia, sehingga siswa-siswa harapan kedepannya adalah siswa-siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Lagi Nathan, ayo coba Nathan ini pahlawan saya di Komisi 10 DPR, pahlawan saya. Mundur. Mas Bobi, apa kabar? Keren banget ya, Dada. Saya tahun 94. Mana mantan? Masih kudus. Ya ampun. Jadi sistem kita itu sih. Mereka ini sudah ada uang pensiun dari saya kasih lihat ya. Dimohon berdiri dan kita sambut Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Mohon tepuk tangan dong. Dan kami ucapkan selamat datang juga Wali Kota Medan. Mohon beri tepuk tangan yang luar biasa dan seluruh rombongan. Kami keluarga besar Yayasan Pertukaran Sultan Iskandar Muda 25 Agustus tahun 1987. Tapi mulai efektif dan menyenangkan, seperti mereka sedang chatting dengan temannya. Jika biasanya chatbot dikenal sebagai AI untuk membantu customer service, kami mencoba untuk mengembangkan chatbot sederhana sebagai alat pembelajaran digital. Supaya menarik, kami mengemas chatbot bineka ini dalam bentuk wisata budaya religi dan dibuat untuk membantu guru memperkenalkan pengetahuan kebudayaan untuk 6 agama dan 2 keyakinan di Indonesia. Tentu saja masih banyak ya sebenarnya
Dan terus terang, saya luar biasa terpukaunya dengan hal-hal yang nggak bisa nggak bisa saya prediksi gitu loh. Datang ke sekolah ini saya juga rada bingung, saya udah lihat foto-fotonya, tapi ada beberapa hal yang menjadi kontradiksi gitu. Fasilitas-fasilitasnya bagus sekali, tetapi tingkat sosioekonomi daripada murid-muridnya sangat variatif, di mana proporsi daripada murid-murid yang penerima KIP misalnya itu besar sekali. Nah ini merupakan hal yang jarang saya lihat. Itu satu observasi pertama saya. Observasi kedua adalah pada saat saya berjalan ke berbagai macam ruangan, saya melihat bahwa jumlah investasi terhadap aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan minat dan bakat, ya kan, itu luar biasa. Ada ruang audiovisual, ada ruang hanya untuk fotografi studio, ada ruangan hanya dedikasi untuk merekam musik, ada berbagai macam aktivitas. Saya tanya tadi sama Pak Tan, ini jago-jago banget menarinya, itu adalah suatu kejuruan atau cuman ekskul? Ternyata itu adalah program ekskul, dan ada 30 plus program ekskul di dalam ini yang mengikuti minat dan bakat muridnya. Itu jarang sekali. Itu hanya kita lihat tuh biasanya di sekolah-sekolah ya mahal lah gitu, di sekolah-sekolah mahal, sekolah-sekolah mungkin di Jakarta misalnya, sekolah-sekolah IB, sekolah-sekolah internasional dan lain-lain. Dan itu luar biasa pendekatan bahwa kalau kita memerdekakan siswa, kita harus memberikan mereka opsi terbanyak untuk mengikuti minat dan bakat mereka. Dari situlah mereka mencari jati diri mereka gitu, dan menambahkan rasa percaya diri juga. Itu adalah tempat ibadah tadi, di mana ada pura, wihara, gereja, dan masjid di satu lokasi. Kalau itu saya belum pernah lihat seumur hidup saya. Doa yang dibacakan hari ini, siapa tahu ya, mungkin di suatu saat di masa depan kita, hampir semua sekolah bisa punya semua tempat ibadah seperti itu, dan semua doa dibacakan karena kita merayakan kebinekaan kita. Ya bisa, ya orang boleh bermimpi ya Pak Tan. Saya duduk di sini, di mana ada wihara, ada pura, ada gereja, dan ada masjid, semuanya dalam lokasi yang sama, menjadi simbol kebinekaan yang luar biasa.